Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim merupakan salah satu kisah Nabi yang cukup terkenal dalam Islam. Kisah ini mengingatkan kita dengan sebutan Hari Raya Idul Adha, di mana pada hari ini umat Islam akan menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, atau unta sebagai bentuk rasa syukur serta ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Ismail yang akan disembelih Nabi Ibrahim? Untuk mengetahui kisah ini, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar kita bisa memahami kisahnya. Kisah Nabi Ismail alaihi salam tak lepas dari permintaan sang ayah, Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah yang telah berusia tua menginginkan seorang anak. Namun, Siti Sarah tahu jika dirinya tidak akan bisa memberikan Nabi Ibrahim seorang anak karena dia mandul. Sehingga Siti Sarah menawarkan budaknya, yakni Siti Hajar, untuk diperistri oleh Nabi Ibrahim. Kendati demikian, Nabi Ibrahim tak lantas langsung menikahi Siti Hajar. Ia bertanya terlebih dahulu kepada Siti Hajar apakah dia mau diperistri olehnya. Siti Hajar pun mengiyakan permintaan dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kemudian, keduanya menikah dan setelahnya, Siti Hajar hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kisah Nabi Ismail ini pun dituliskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Kelahiran Nabi Ismail disambut gembira oleh Nabi Ibrahim bersama dua istrinya tersebut. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa usia Nabi Ibrahim saat mendapatkan seorang anak adalah sekitar 86 tahun. Meskipun bahagia atas kelahiran Nabi Ismail, namun Siti Sarah merasa cemburu dengan Siti Hajar. Siti Sarah pun menceritakan rasa cemburunya kepada Nabi Ibrahim dan meminta sang suami untuk membawa pergi Siti Hajar agar tidak lagi serumah dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah padang pasir tandus yang sunyi, yang kini dikenal sebagai kota Mekkah. Saat itu, kota Mekkah tidak ubahnya seperti kota mati. Tak ada yang bermukim di sana, sehingga kedatangan Siti Hajar dan Nabi Ismail menjadi orang pertama yang tinggal di tanah tersebut kala itu. Setibanya di Mekkah, Nabi Ibrahim tidak berlama-lama dan bergegas kembali pulang ke Syam. Melihat sang suami ingin pergi meninggalkannya, Siti Hajar merasa ketakutan. Ia pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan meninggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sini?" Mendengar pertanyaan dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim menjawabnya, "Takutlah kepada Tuhan yang telah memutuskan kehendaknya. Percaya pada kekuasaan dan rahmatnya. Dia memerintahkanku untuk membawamu ke sini. Dialah yang memberikan keamanan pada tempat yang ditinggalkan ini. Tanpa perintah dan wahyu Allah, aku tidak tega meninggalkanmu bersama putraku tercinta. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya selalu turun untuk selama-lamanya, insya Allah." Berdua di negeri Mekkah, Nabi Ismail yang kala itu masih bayi tinggal bersama ibunya Siti Hajar. Pada saat itu, Nabi Ismail menangis karena kehausan. Siti Hajar pun segera memberikan ASI untuk putranya. Namun, entah kenapa ASInya tidak keluar dan membuat Nabi Ismail semakin menjadi-jadi tangisannya. Siti Hajar bingung harus melakukan apa untuk menenangkan Nabi Ismail. Ia kemudian meninggalkan Nabi Ismail dan berlari ke Bukit Syafa untuk mencari air di sana, namun tidak ada apa-apa. Lalu, dari Bukit Syafa, ia segera berlari ke Bukit Marwah dan berharap agar ada air untuk Nabi Ismail. Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, tetapi tetap tidak menemukan air sama sekali. Ia pun kembali ke sang anak. Sambil menangis, Nabi Ismail kecil menghentakkan kakinya ke tanah yang tandus itu, dan keluarlah air jernih dan menyejukkan dari tanah yang dihentak oleh Nabi Ismail. Siti Hajar yang bahagia melihat adanya air, kemudian berseru, "Zam-zam," yang mempunyai arti berkumpul. Pencarian air yang dilakukan Siti Hajar dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah inilah yang menjadi awal mula sa'i pada ibadah haji, dan adanya air Zam-zam di tengah tanah tandus tersebut membuat Mekkah menjadi hidup.
Nabi Ismail pun beranjak besar, ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Suatu ketika, Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan Nabi Ismail. Ia pun datang dari negeri Syam ke negeri Mekkah untuk bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Setibanya di Mekkah, Nabi Ibrahim disambut oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Karena lelah, Nabi Ibrahim memutuskan untuk istirahat sebentar dan tak lama ia tertidur. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim bermimpi di mana ia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan memikirkan tentang mimpinya tersebut. Awalnya Nabi Ibrahim masih ragu, apakah mimpi tersebut benar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di keesokan harinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi yang sama. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya sebanyak 3 kali, hingga akhirnya ia menyadari bahwa mimpi tersebut adalah benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim segera memanggil Nabi Ismail dan Siti Hajar untuk memberitahu perihal mimpinya tersebut. Mendengar perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail membuat Siti Hajar menangis dan memeluk sang putra, sedangkan Nabi Ismail sangat ikhlas dan sabar mendengar perintah penyembelihan tersebut. Di hari yang sudah ditentukan, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke tempat yang jauh. Siti Hajar melepas Nabi Ismail dengan teguh hati dan menerima bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di perjalanan, banyak godaan setan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, kedua utusan Allah tersebut tak termakan bujuk rayu setan dan tetap menjalankan perintah Allah. Setelah sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim tidak tega untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, sehingga beliau menutup wajah putranya dengan kain. Saat pisau sudah sampai di leher Nabi Ismail, datanglah malaikat Jibril untuk menghentikan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril atas perintah dari Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih hewan tersebut dan menjadikan hari penyembelihan sebagai hari raya serta menyedekahkan sebagian dari daging domba tersebut kepada fakir miskin. Kisah Nabi Ismail dan perintah penyembelihan ini pun tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102-107 yang berbunyi, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.' Setelah itu, Allah memberi seekor domba untuk disembelih menggantikan Ismail. Peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi awal mula ibadah kurban yang diperingati sebagai Idul Adha dalam agama Islam. Dalam kisah ini juga memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya melebihi kesanggupannya. Nah, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.